Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya, dua teman kongko BB69. Ayo, ada siapa nih? Yang pertama ada Mas Aska. Apa kabar Mas Aska? Baik. Halo Gimana semuanya. nih? Besok hari kemenang ya? Kalau nggak besok lusa ya? Tergantung ngomong. Hari kemenangan. Sehat yang penting ya. Udah pulang kampung ya? Sudah. Udah. Oke. Udah kayak anak rumahan kan. Anak kampung. Beda sekarang ini apa? Kamarnya lebih lengkap. Kalau kemarin kamar ada komik. Sekarang kamar asli lebih lengkap, ada lemari dan lain-lain. Kesannya. Ada komik. Oke, yang kedua ada Mbak Mi. Apa kabar Mbak Mi? Halo, baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat-sehat, Mas. Wah, puji Tuhan ya, sehat semua nih. Gimana? Kita senada yang warnanya ya biru-biru gitu ya. Iya, semua nih nggak ada janji. Iya ya. Pada janjian samsat nih. Warnanya mirip-mirip. Kita tutup pakai warna pink ya. Warna Hello Kitty mau nggak? Nih warna pink Hello Kitty. Hijabnya Mbak Ami juga sama. Biru. Iya kan? Biru hari ini. Aduh, alma mater kita biru semua, ada kayak filmnya kita akan bahas nih ya. Ya, baru mau ngomong. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah film berjudul KKN di Desa Penari. Mereka ikut semua perkataan jin sing jenenge jauh. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami. Nah, film ini sendiri mengenai tentang penangkapan dari dua orang oknum yang tersangka KKN ya, mengadakan korupsi ya di Desa Penari. Beda. Oh, salah. Iya. Beda universe. Beda universe. Dia nilap minyak goreng kayaknya. Minyak goreng gara-gara dua orang ini ya. Di Desa Penari ya, jadi di minyak goreng. Nah, ini akhirnya tertangkap OTT ya, operasi tangkap tangan ya. Beda universe. Nah, ini kisahnya gimana nih Mas Aska nih? Film ini kisahnya apa sih nih? Ini tuh sebenarnya udah viral dari 2 tahun yang lalu tentang sekelompok mahasiswa yang melakukan KKN atau community service gitulah ya di sebuah desa, di sebuah desa lah ya pokoknya. Dan mereka kayaknya bukan melakukan KKN secara normal seperti orang kebanyakan gitu. Mereka masuk ke dalam sebuah desa yang tidak mereka kenal, tapi malah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dengan banyak orang. Dari besarnya sebenarnya moral value dari film ini ya kayak gitulah ya. Ada makhluk yang mengganggu kehidupan mereka, entah desanya yang bermasalah atau malah manusia-manusia KKN-nya ini yang bermasalah. Ini saling ketemu jadinya masalah gitu. Apa sih? Sama apa itu? Ya pokoknya premisnya mengenai masalah ya gitu ya pada intinya. Nah, Mbak Ami, sebenarnya ini sebelum menonton film ini 2 tahun yang lalu kan heboh-heboh viral. Sebenarnya baca-baca nggak atau istilahnya dengerin atau apa kayak alur ceritanya segala macam kan sempat ada di YouTube segala macamnya. Dengerin dong, kan dulu viral banget tuh ya tahun 2019 ya kalau nggak salah ya. 2000 benar nggak sih 2019? 2019 kan tweetnya mulai rame itu kan dibicarakan di Twitter terus udah gitu kan mulai ada yang bikin apa sih namanya di YouTube-nya juga ada gitu kan. Jadi ya emang ngikutin sih Mas dari awal gitu sampai sempat kepikiran dulu ini kayaknya kalau dijadiin film pasti rame nih, sempat kepikiran kayak gitu dulu gitu. Gitu. Emang ceritanya sih ngikutin dari awalnya gitu. Yes. Nah, kalau gitu Mas Aska juga ngikutin? Ngikutin. Tapi karena hype-nya udah anyep ya, udah 2 tahun kan. Jadi sempat kayak udah kehilangan inti ceritanya tuh udah sempat kayak lupa gitu. Hype-nya udah turun juga gitu.
ya karena efek pandemi juga KKN akhirnya baru tahun 2022 gitu baru ditayangin, padahal viralnya itu dari Juni 2019, tapi lumayan lama kan ya, sebelum COVID malahan. Betul. Dan bahkan pengambilan gambarnya kurang lebih kan Desember 2019 ya, dan kelarnya itu kurang lebih itu katanya itu Januari 2020 ya. Tapi karena kena COVID, terus ya istilahnya mungkin dari produser ataupun sutradara masih kekeh untuk tetap ditayangkan di bioskop, ya akhirnya 2022 nih baru ini. Nah ini sendiri, ini cerita ini sendiri kan diadaptasi dari cerita viral ya oleh Simple Man ya. Dan terus habis itu sutradaranya oleh Mas Awi Suryadi, terus habis itu penulis naskahnya itu oleh si Lele Laila ya, maaf kalau saya salah nyebutin, sama Gerald Mama Hit ya. Nah, saya pribadi ini waktu KKN The beredar, saya cuma dengar aja, habis itu saya nggak baca sampai tuntas, dan istilahnya ya saya cuma tahu aja, dan saya nggak dengerin alur cerita yang ada segala macam yang bacain di YouTube segala macam itu. Jadi saya nonton ini sendiri ini nggak ada ekspektasi apa sih, dan nanti cuma penasaran aja sebenarnya ini sehoror apa sih gitu, ngerti ya? Bukan seheboh apa yang dibilang, oh ini angkat sih. Maksudnya angkatnya gimana? Maksudnya enggak. Saya mau kalau angkat itu saya sengaja nonton angkat karena saya mau tahu nih kira-kira ini ada peristiwa apa nih sampai istilahnya apakah terlalu sadis ataukah istilahnya terlalu vulgar segala macam sih kan. Nah, daripada nonton 2 kali mendingan langsung nonton yang angkat aja seperti itu. Nah, terus habis itu saya penasaran ini mau tahu nih seserem apa sih, karena kan waktu pas rilis ceritanya itu kan dibilang kan serem banget ya, dan artinya cukup menyeramkan nih, apalagi misalkan kalau mereka yang pernah KKN di daerah-daerah seperti itu. Nah, jadi seperti itu tuh, saya itu datang tadi itu nonton tanpa ekspektasi apa-apa, saya pengen tahu nih, ini kita akan disuguhkan horor seperti apa nih. Nah, sekarang kita kembali ke Mas Aska. Gimana Mas Aska setelah menonton? Kita ngomong positif dulu. Setelah menonton. Jadi sebagai orang yang udah sempat ngikutin dan membaca tweetnya dari Simple Man, ya, anonim yang dulunya dia ngeband, terus sekarang jadi penulis gitu. Ya, welcome to my life. Sorry. Simple Plan. Ada garing. Oh ya, Simple Plan. Enggak sih, Mbak Ami masih mikir ya. Maaf, masih loading. Masih loading, jadi saya langsung tanggepin aja. Kesian daripada nggak ada punchline. Bawa hawa-hawa live jadi agak kalem gitu. Oh ya, ini udah ini. Oke terus. Maaf. Ya, soalnya saya kesian nih. Kan Mas Aska udah melemparkan bola. Kok kayak punchline-nya nggak nyampe, saya diam aja. Saya ngeliatin Mbak Ami lagi gelisah. Ya udah deh, akhirnya daripada dia malu sendiri, akhirnya ngomongin sebutin lagunya. Ya itu kan berarti kan tanda-tanda, tolong masa sih gue kasih ini, masa sih kalian nggak tahu sebenarnya kurang. Simple Plan kan? Iya. Maaf, ini di apa ini daripada di tappingnya itu pasti sakit hati atau dipendam. Ya, jam-jam rawan nih menunggu takjil. Jam-jam rawan kurang konsentrasi. Aduh. Oke lah. Kembali. Kembali ke Simple Plan. 500 tweets yang disampaikan Simple Man. Ya, emang ada hal-hal mengerikan ya. Maksudnya ada yang hal menarik gitu disampaikan sama Simple Man di tweets-nya itu juga berjalan 2 minggu tuh tweets-nya ditweetskan sama Simple Man. Tweet-nya tuh panjang, bacaannya panjang, bahkan ada 2 versinya dia sama versinya Nur. Itu ada jedanya panjang. Jadi kalau mau baca sekali baca pun kelihatannya kita masih kesusahan karena itu dibuatnya juga alurnya lumayan jumpy juga dari segi tulisan gitu. Dan dibuat pacing-nya juga lambat. Nah, ketika viral, seperti biasa lah. Orang Indonesia kan nggak mau ngerasa viral itu hanya di satu media gitu. Ada satu UPH yang tetap untuk memasukkan cerita ini ke dalam sebuah medium film, yaitu di KKN Desa Penari. Itu ya. Jadi apa yang ditulis
di Twitter dan apa yang ditulis di media, di film, apa yang divisualisasikan di film, menurutku itu kayak plak-plak aja gitu. Betul. Jadi secara gamblang ketika kita nonton film, itu rasanya pengen mengkomparkan dengan apa yang ada di versi tulisan. Jadi kayak, oh scene ini ada nih di cerita, scene ini ada nih gitu. Dan sayangnya sekali kayak episodik aja, kayak ada segmentasinya. Itu yang kerasa kayak ini tulisan banget ini gitu, dari tweet satu ke tweet satu lainnya gitu loh. Seolah dari PH-nya kayak nggak membuat garis cerita yang yang original banget gitu. Jadi kayak udah kayak penulisnya plus plek-plekan banget gitu. Kalaupun hal yang menarik, kalau yang plus tadi kayaknya udah rada minus poin ya. Kalau yang plus kayaknya si Awi Suryani, sutradara dan para penulisnya ini menciptakan sebuah desa yang emang cukup merepresentasi apa kengerian yang kita rasakan gitu loh. Dia bisa menggambarkan desa yang mereka datangi itu sengeri itu, kayak ada atmosferiknya juga kayak mengerikan. Perjalanan mereka dari naik motor ujung gang sampai masuk ke desa itu kayaknya lama, terus ada nuansa-nuansa mengerikan, ada suara gamelannya, ada Badara Wuhi yang tiba-tiba nongol di sampingnya, ada di trailer kayak gitu-gitu. Itu udah mulai ada hal-hal yang janggal gitu sih. Itu yang kurasa ya itu mungkin, dan production value-nya juga terlihat mewah kan, 15M disampaikan di sini ya itu kerasa ini mahal, mewah gitu, walaupun banyak yang buatan juga kayak candi-candian bukan otentik di situ, emang dibuat aja sama tim produksi gitu. Ya, itu mungkin sebabnya nggak tetap bertahan untuk di bioskop ya, bukan di OTT ya, karena udah dibuat untuk media bioskop, dalam arti untuk ditonton semewah, semewah bioskop. Nah, Mbak Mi setuju nggak, Mbak Mi? Setuju. Emang kalau dari segi ceritanya sih, memang kalau dilihat, kalau yang sudah pernah baca treatnya ceritanya dulu, memang film ini tuh seperti ketiplok banget gitu. Jadi kayak memindahkan tulisan menjadi cerita film gitu kan. Jadi dari alur ceritanya juga jadi terkesan kayak nggak nyambung gitu. Jadi kayak nggak continuity gitu. Jadi misalnya ini ada adegan satu, terus tiba-tiba udah ada apa lagi, terus tiba-tiba udah adegan satunya lagi gitu. Jadi kayak ya udah kayak dia lagi nulis aja seingatnya dia, ya udah seperti itu yang muncul di film gitu kan, gitu sih. Jadi dari segi kalau aku sih dari segi waktu durasi filmnya saya emang agak lumayan ya gitu, agak lumayan panjang untuk film horor gitu. Itu negatifnya sih kalau buat aku sih. Kalau positifnya sih ya emang ya gitu deh. Kalau positifnya sih emang karena itu filmnya ya dibuat mahal ya, jadi otomatis terlihat pun mahal kan, dari scene malam ke scene udah gitu kan. Awi kan emang setauku emang dia sutradara seperti itu gitu, seperfeksionis itu. Kalau dengar dari cita-cita orang yang mengenal Awi itu, katanya dia emang seperfeksionis itu kalau membuat film horor ya kan. Dia juga pernah garap Danur Danur kan gitu kan. Jadi ya emang kalau dilihat dari gambarnya sih memang bagus sih. Kalau film ini sih emang saya suka sih. Kayak kalau ingat sih ada yang dari scene dari malam ke pagi itu kan, yang di rumah tuh itu kan keren banget tuh perpindahannya tuh, dari malam ke paginya tuh halus gitu. Jadi ya bagus ya. Emang bagus sih. Emang bagus sih, emang mahal, emang film mahal. Jadi bagus. Kalau dari sinematografinya. Oke. Nah, ini film ini kan dibintangi oleh Tisa Biani, Ahmad Megantara, Calvin Jeremy, Adinda Thomas, Agini Haq, Fajar Nugraha ya. Terus ada Mas Vicky Narendra juga ya. Terus ada si Aulia Sarah. Nah, Aulia Sarah ya nggak disebut itu, nanti didatengin. Sama sosoknya. Badara Wuhi. Nggak boleh disebut 8 kali. Oke. Nah ini saya mau nanya nih, sebenarnya itu emang benar ya, plek ketiplek nih, dari tadi kalian ngomong plek ketiplek kayak bunyi sepatu kuda. Plek ketiplek. Ini gue nyambung nih kalau ini. Udah mulai nyambung, soalnya udah mulai hangat ya. Kalau tadi masih loading.
Nah, maksudnya justru kalau saya pribadi kan sebagai penonton awam nih yang tidak membaca tweetnya ya, dalam arti ceritanya itu, saya merasa saya jumpy. Dalam arti abis dari adegan perkenalan tiba-tiba berapa bulan kemudian mereka kembali lagi, misalnya kan, terus tiba-tiba mau mandi, habis tiba-tiba mau mandi disamperin, kayak nggak ada apa-apa lagi, istilahnya ngerti kan, terus tiba-tiba ada apa-apa lagi, tiba-tiba gini kayak itu kok bagi saya itu agak jumpy. Itu emang kayak gitu ya kalau dari berasa emang tweetnya benar-benar kayak gitu apa gimana sih? Gimana? Ya, menurutku juga kayak gitu ya. Kalau dari Simple Man-nya kan dia sebenarnya mengambil segala ceritanya itu dari proses interview kan. Proses interview 2 orang. Dan kemudian dari 2 orang itu dia convert jadi sebuah tulisan. Tulisannya juga formatnya format tweet yang dulu masih ya 140 sampai 200 karakter gitu. Nah, jadi gimana caranya dia menarasikan sebuah interview menjadi sebuah tulisan yang bercerita gitu, ada babaknya. Itu pun sebenarnya udah berantakan gitu. Artinya mungkin dia dalam satu tweet ada yang menarik nih, ada yang viral karena mungkin dia bercerita, si Nur ini tiba-tiba menari di depan rumah dengan hal-hal ini. Kalau kita membaca kan kita ngerasa ini creepy banget ini gitu. Atau tiba-tiba sedang mandi di belakang kita dilihatin oleh genderuwo. Dalam sebuah tulisan kan kita berimajinasinya liar. Jadi kayak wah kita nggak mikirin ini gitu kan. Nah itu hal-hal kayak gitu divisualisasikan sama si Awi Suryadi dengan mentahnya gitu. Betul. Dengan mentahnya itu jadi kayak dia nggak membuat caranya esnya Awi Suryadi sendiri gitu. Jadi kayak udah apa yang kita lihat di film kita matchkan dengan tulisan. Oh ya udah ini kayak skrip skenario yang dibuat jadi sebuah pengadeganan ya, kayak gitu. Jadi ya, hal yang dibuat juga ada patah-patah. Bahkan ada adegan ketika mandinya Nur sama mandinya Widya. Itu kan harusnya jadi 2 cerita yang terpisah jauh gitu. Tapi ketika dibuat film ternyata kalau dibuat film itu jadi aneh. Ketika dibuat film kok kayak ada 2 adegan mandi ganti-gantian dan itu lama banget tensinya lambat banget itu untuk build up ada genderuwo terus tiba-tiba ada Bandara Wuhi kan jadi repetitif ya gitu. Terus mandinya juga lama pun kalau dikritik sama banyak orang kenapa cuma gini doang gak sabunan itu kan hal-hal yang emang pengen membangun tensi nyerinya tapi dari segi narasi penceritaannya kayaknya kurang gitu. Akhirnya cuma jadi kayak sketsa kismis gitu loh, bukan sebuah film secara utuh garis lurusnya oke gitu loh. Itu yang menurutku mungkin banyak orang kesalnya di situ gitu aja sih. Kok beberapa hari ini menangkap banyak orang review yang kayaknya benci atau apa, nangkep sih kayaknya mereka menganggapnya karya sebagai film aja, sebagai film yang emang ini nggak ada kontinuitinya, emang narasinya jelek gitu. Tapi kalau sebagai orang yang memantau tulisannya itu kayak fan service bagi mereka gitu loh. Nah aku baca ini bagian ini aku tahu ini. Gitu. Nah, tadi ada tuh di bioskop tuh. Ada. Tahu nggak? Tadi saya nonton kayak gitu tuh. Habis ini gini nih. Oh iya ini ada nih. Ya ampun. Untung nontonnya itu agak jauh di sebelah sana, saya. Oh itu tuh yang itu tuh. Untung aja. Ya, jadi emang kalau mau menikmati secara nikmat, mungkin bakalan enaknya secara tulisannya aja cukup gitu. Kalau mau dibandingkan emang susah. Karena kita kayak si paling paham narasinya Simple Man gitu. Jadi kayak ini gitu. Terus kita ngeri gitu. Jadi ya susah ya. Sebagai devil pasti akan ngerasa ini ceritanya sangat narasi ceritanya patah banget gitu, kayak nggak ada isinya, nggak ada makna, nggak ada ketersambungannya gitu. Jadi nggak nyambung antara satu sama yang lain. Ya betul. Yes. Ini mungkin bisa dianggap itu dari sang penulis ini kayaknya sebenarnya sih bukan, saya sih percaya, maksudnya gini, saya percaya sang penulisnya ya, naskah kita bilang sang penulis naskah ini pasti apik, istilahnya profesional dan saya pintar. Tapi ya ini dia nih yang selalu saya bilang ini permasalahannya adalah
risiko yang harus diambil bila kita mengadaptasi dari sebuah karya orang. Karena misalkan kalau kita membuat bridging, misalnya bridging itu kan berarti kan membuat istilahnya apa yang tidak ada di tulisan aslinya. Nah, itu kan berarti kan kita menambah risiko apakah akan diterima atau akan dicerca. Betul. Benar ya? Nah, dari yang tadi Mas bilang itu ternyata ternyata yang adegan mandi pun ini ini dua harusnya dua sekuen yang berbeda nih. Ya kan, si Nur sama si temannya itu dua yang berbeda nih. Karena benar kata Mas ini kok repetitif dan kelihatannya agak konyol. Temennya dia ngeliat genderuwo bukannya kok masih nyuruh temennya mandi. Iya. Masih kan oke. Terus habis itu berikutnya itu juga saya yang bertanya, loh, hari-hari sebelumnya emang nggak mandi? Iya, itu kan cuma kayak dalam satu film dia cuma mandi 2 kali gitu. Kenapa nggak dari mandi 1 terus masuk ke sequence berikutnya terus ada adegan mandi lagi gitu loh. Jadi kayak ya udah mereka melakukan adegan mandi berulang-ulang kok diganggu terus itu kan enak ya. Kalau 1 hari diganggu 2 kali ya udah berarti nggak usah mandi. Iya betul, intinya nggak usah mandi, ngapain mandi? Aduh. Betul. Oke, untung nggak ada adegan pupnya ya, padahal udah sempat disebut ya. Iya. Si Nur kan di situ nggak mandi ya, padahal kan sebenarnya harusnya dia mandi kan, makanya mungkin itu dipersingkat kali ya. Jadi ya kan sebenarnya harusnya dia tuh mandi kalau di situ sebenarnya, kalau di situ kan dia nggak mandi kan, jadi mungkin agak tidak nyambung seperti itu kayaknya jadinya. Dan tadi itu yang saya bilang itu kayak agak lompat aja dalam arti ya tadi itu kayak patah-patah misalnya. Oh ini abis terkena gangguan ini, terus besokannya kok kayaknya tenang-tenang aja, biasa-biasa aja. Apakah karena memang sudah terbiasa selama hidupnya diganggu? Ya mungkin si Nur itu mungkin ya. Saya nggak tahu apakah dia orang indigo apa enggak, istilahnya dari dulunya. Saya nggak ngerti ya. Berarti karena kalau orang seperti itu kan mempunyai perasaan ataupun istilahnya kemungkinan itu istilahnya mengetahui apa yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan, misalnya boleh cerita ke orang lain apa enggak, seperti itu sih. Nah ini dia yang ini sebenarnya saya nggak tahu nih, karena saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu ceritanya nih. Nah oke. Jadi tadi ngomong Mbak Ami nih, ngomong soal durasi nih. Kalau saya pribadi bener sih, saya setuju ini kok terlihat mau dibuat ala-ala horor yang slow burn juga harusnya berhasil, tapi kok bagi saya agak kurang ya. Gimana nih Mas Aska? Setuju nggak? Apa saya aja? Mbak Ami gimana Mbak Ami? Kan kalau saya setuju dengan Mbak Ami nih mengenai durasi nih. Karena seharusnya itu saya pas awal itu saya udah merasa wah ini kayak pengen dibuat nih ala-ala yang angka lambat, tapi kok kayaknya agak naik turun nih. Kayak saya roller coaster terlalu banyak menurut saya. Nah kalau menurut Mbak Ami gimana? Ya mungkin ini karena mungkin karena dia ingin menaruh semua yang ada di cerita. Jadi kayak gini loh, kayak kita kan kalau bercerita itu kan suka loncat-loncat gitu seingat kita gitu kan. Jadi mungkin jadi kan kayak tulisan itu kan juga gitu kan, di treatnya itu juga kan seingatnya si Widya atau si Nur gitu kan. Nah ini kan dibikin dalam film gitu. Jadi makanya terlihat sangat tidak jumpy ya, tadi dibilangnya jumpy itu, dan sangat lama tuh kayak itu. Jadi kayak dia ingin menceritakan semua yang ada di tweet, yang ada 500 tweet itu dalam film yang berdurasi, dia pengennya durasinya sekian gitu. Nah jadi makanya itu terlihat sangat lama tuh karena itu sih. Jadi sempat, kalau saya sih jujur agak sempat ngantuk sih di tengah-tengah itu, karena kok ini lagi kok banyak pengulangan. Iya, nggak ada pengembangan, jadi ceritanya tuh kayak ya udah muter-muter di situ aja gitu. Jadi emang agak ngantuk di tengah-tengahnya sih gitu. Terus saya. Oke, Mas Aska gimana? Setuju nggak? Atau Mas Aska merasa setuju apa enggak? Ya setuju aja. Memang kerasa kalau misalkan mereka udah ngerasa nggak nyaman dari hari pertama, ya kenapa nggak langsung, kalau nggak pakai baca ini ya, kita kan bisa berlogika kalau misalkan ada hal ngeri, jangan dilanjutin dong KKN-nya gitu. Ibaratnya gitu. Mereka fokus cari yang lain, fokus melakukan program KKN-nya gitu kan. Kan di film ini mereka juga nggak menunjukkan kegiatan-kegiatan KKN mereka itu ngapain, bikin programnya apa, cuman hanya pembagian kelompok aja yang disampaikan gitu. Jadi aktivitas KKN mereka itu nggak dilihatin, malah cuma dilihatin
part-part ngerinya doang gitu. Oh jadi part ini siapa yang ditakutin, part ini siapa yang merasa janggal, terus si Nur ini ngeliatin apa. Ya cuman kayak orang yang bisa indra keenam atau kayak itu tadi si siapa namanya yang bisa ngeliat apa Sixth Sense gitu. Ya, yang bisa Sixth Sense itu kayak berpetualang sama aja gitu, ketakutan sendiri tapi nggak ngomong ke teman-temannya. Kan egois juga sebenarnya gitu. Kan bisa ngomong, ini aku kulihat ini, oh iya masa iya kita lapor gitu kan, dia cuma ketakutan sendiri lapor sendiri gitu. Iya, nah, akhirnya temennya sendiri yang kena kasus gitu. Jadi kan, ya mungkin kan kayaknya sih ada, mungkin ya nggak tahu, mungkin apakah seharusnya itu memang kalau mereka itu punya peraturan jangan menceritakan ke orang lain, jadi kalau nggak nanti bisa kena segala macam, ataupun kan katanya nggak boleh natap ke matanya, itu kenapa kan selalu nunggu terus dan segala macam itu sih. Nah, cuman ya tadi itu benar sih yang tadi Mas Aska bilang atau Mbak Abi bilang ini. Yang pertama itu bagi saya ini, kalau saya nih benar-benar saya penonton awam, benar-benar awam masuk itu tanpa ekspektasi apapun, saya cuma penasaran apa sih ini, apa yang terjadi ini, siapakah penari itu, apakah ularnya itu segala macam. Nah, saya penasaran dan saya merasa itu yang sangat mengganggu sih jumpingnya sih, benar-benar itu sih sangat mengganggu menurut saya sih jumpingnya itu. Jadi jadi saya nggak bisa meraba setting waktu. Ini udah berapa lama nih dia? Ini berapa lama kejadian daripada yang kemarin? Apakah udah berapa hari yang lalu? Ini sih saya jadi agak bingung. Terus apakah setelah kejadian itu ada trauma-trauma sendiri apa enggak nih secara pikiran? Kan pasti harusnya ada dong. Nah, terus kayak tadi itu, ini sih positifnya menurut saya ini si Awi ini juga berhasil menciptakan aura bingung nih, mana realita, mana impian, mana khayalan, mana nih, istilahnya kan yang pas dia menari kan ya, kita lihat kalau Widya nari ini, kita pikir apakah si Nurnya kesurupan, apakah Widyanya, nggak tahu kan kita dikasih tunjuk itu pas di itunya, oh ternyata itu sih menurut saya sih bagus. Tapi ya tadi itu ada, jadi akhirnya itu formulanya beberapa kali diulang ya, repetitif ya. Bahkan di awal pun yang pas naik motor, itu shootnya sangat indah. Saya sangat suka banget itu, gila itu. Saya pikir ini di mana ini, gila itu naik motor satu jalur dua segala macam. Tapi itu diulang pas mereka datang kembali dengan durasi yang cukup panjang. Nah, gitu ya. Nah, itu kan harusnya bisa aja itu yang di awal itu ditiadakan. Tapi yang pas mereka di tengah hutan yang Widya dengar gamelan itu baru ada. Nah, yang motor ya. Bukan, yang pas pembuka. Karena ini di pembuka aja nih dua shoot aja istilahnya hampir sama. Ini aja diulang. Nah, kayak tadi itu ada agak repetitif sih menurut saya sih. Jadi sangat disayangkan sih. Apakah shoot-shootnya indah? Menurut saya bagus. Apakah properti bagus? Keren, benar-benar keren. Dan bahkan pakai drone-nya pun drone mahal loh itu. Maksudnya shot dari atas, terus ketika muter itu pakai drone mahal dibandingkan film horor lainnya yang suka buram. Mereka bisa menampilkan visualnya ya kualitasnya tinggi gitu. Gambarnya cantik, bahkan audionya pun mereka jualnya Dolby Atmos kan. Dolby Atmos yang akhirnya mereka nggak mau jualan di OTT karena mereka pamerin kita ngejual sinematiknya, kita buat atmosferiknya, ambience-nya yang semeyakinkan mungkin itu bikin seram gitu. Dan terbukti itu berhasil. Yang menurutku, yang bikin KKN menurutku itu oke karena bisa merepresentasikan kengerian apa yang ku baca gitu. Betul. Tapi sayangnya yaitu karena narasinya slow pace-nya jadi ketularan. Kenapa jadi ikutan slow pace? Kenapa jadi adaptasinya adaptasi mentah gitu, nggak adaptasi bebas gitu. Misalkan ditambahkan satu karakter baru di situ, mungkin ada pembeda, mungkin ada hal-hal yang nge-bridging antara karakternya, mungkin akan terasa, nah ini baru kayak original tapi adaptasi gitu loh. Dan ini kayak malas menulis aja akhirnya. Kita cuma kayak apa ya, ada skrip berjalan, terus habis itu ada visualnya gitu loh. Jadi bukan sebuah karya yang terpisah gitu. Sayang banget ketika udah ngikutin secara bacaan terus digambarkan dengan sangat gamblang dan mentah. Menurutku sih raw banget ini gitu.
Tapi dari segi di satu sisi cerita. tadi saya bilang itu, nah apa kalau misalkan kalau kita edit menjadi kita rubah nih, kita rubah pakai bridging, kita ngomong kita mengembangkan, bukan merubah, mengembangkan, itu kan punya risiko. Karena dalam arti kayak tadi saya benar-benar pengalaman nonton saya itu di penonton di sebelah sana, habis ini jadi dia udah tahu di dalam arti karena dia ini terus habis itu sampai dia ngomong ini si ini nih dalam arti untung jauh, tapi saya masih kedengaran dikit lah. Untung jauh. Kalau nggak jauh sih, ataupun untung bukan. Berisik sih. Berisik. Tapi kalau ini misalkan ini film, coba aja besok tuh Doctor Strange pemutaran kedua ada orang kayak gitu, lu ngomong gitu, wah, penghakiman massal. Udah nonton si penonton 5 kali dia ngomong, gue udah nonton nih, gue tahu nih habis. Nah, tapi Mas, tapi mending sebelahnya Mas kan ngomongnya gitu ya, abis ini adegannya ini, abis ini adegannya ini. Kalau sebelahku sih lebih kacau lagi. Lebih ke dia ngeluh ngantuk ya. Iya, jadi sebelahku tuh ada bapak-bapak gitu. Dia nonton terus dia bilang gini, kok belum kelar? Aduh, lama banget sih. Aduh, kapan sih kelarnya? Kok ini lagi? Kok gitu? Kok ini lagi? Kalau gitu pengulangan ya, dalam arti ya. Iya, pengulangan. Iya. Gitu. Sebenarnya gini, mungkin ya tadi itu karena takut risiko untuk mengembangkan alurnya nih ya, dalam arti ini kalau menurut pendapat saya sih, dalam arti itu masuk akal sih. Itu karena benar-benar berisiko daripada kalau kita punya story of our own misalnya, story sendiri, jadi belum ada penggemar yang sekali nih. Bayangin nih kalau udah ada penggemarnya yang jutaan, ratusan juta mungkin ya, itu dan nonton kok kayak gini ini kan nggak ada kayak gini. Mendingan main aman sih menurut saya. Nah, cuma tadi ini kayak tadi itu slow burn nggak apa-apa, tapi ini kayak kita sinur nih, slow burn tiba-tiba turun, jadi udah puncak, tiba-tiba turun, terus ke Widya lagi, naik, turun, terus ke Ayu, naik, turun, terus ke Bima, naik, turun, terus ke temannya siapa tuh yang si Badut itu, si Badut kelompoknya di kelompok Wahyu. Si Mas Fajar, itu lucu sih itu. Anton. Wahyu dan Anton ya, yang makan itu, makan kepala monyet. Wahyu yang itu, Anton yang Calvin Jeremy itu loh. Oh, Anton, oke. Anton yang kumisan. Nah, maksud saya kan bayangnya yang kepala monyet juga masa sih dia nggak lapor ke penduduk ke. Nah itu. Itu kelihatan di tweets-nya pun berhenti titiknya juga di kepala monyet titik, terus masuk ke tweets. Sorry ya, ini tadi aku ngomongin comparing sama ini tulisannya, soalnya ya kesalnya emang di situ gitu, karena ya gitu tiba-tiba kepala monyet langsung mereka masuk ke tulisan berikutnya yang udah masuk narasi berbeda, narasi baru gitu, misalkan paginya. Dan di filmnya pun ketika kepala monyetnya menggelinding, kemudian kan dia langsung nge-cut ke scene berikutnya, ke sequence berikutnya yang nggak nyambung sama sekali sama kepala monyet kan. Betul. Nah itu yang kayaknya, lah ini beneran diceritainnya mentah banget gitu. Soalnya kalau di tweets-nya itu dia bilang si Wahyu sama Anton ini 3 hari sakit-sakitan, muntah-muntah karena kayak keracunan makanan. Iya. Gitu. Tapi di filmnya memang enggak. Nah, kalau misalkan dimasukkan, mungkin akan memakan durasi lebih lama lagi. Tapi kita tahu ini bridging-nya enak gitu. Oh ternyata habis dari muntah, dia ada rasa sakit, terus KKN-nya mereka berantakan, terus nanti baru masuk ke sequence lainnya, kan enakan bridging-nya ya. Betul. Di sini enggak. Habis muntah, langsung ke sequence lain, mungkin si Nur mergokin Bima sama Ayu. Kayaknya itu agak lupa. Pokoknya langsung udah siang aja, udah patah banget gitu loh. Jadi kayaknya, lah ini kayak main sketsa ini gitu. Nggak enak menikmati ceritanya. Kita baru hype dengan sequence hajatan, langsung dipatahkan langsung ke sequence lain. Iya, itu kayak sequence hajatan aja, sequence hajatan kan kita nggak tahu dia makan apa. Makan tanah, atau makan apa, efeknya kan apa? Makan daging. Makan daging monyet kayak gitu. Ya, kayak gitu. Kayaknya daging monyet yang di bagian terakhir itu kepala monyetnya ya mungkin bungkusannya gitu aja sih ya, hal-hal yang seharusnya diceritakan dengan caranya sendiri, mungkin esensinya tetap sama ada kepala monyetnya gitu, tapi jangan dimentahin dong gitu.
jangan dimentahin dengan bahasa tulisan. Bahasa visual harusnya lebih deskriptif lagi, harus lebih visualnya tanpa menjelaskan itu kepala monyet kita udah tahu atau dengan apa gitulah. Ada cara lain lah dari segi visual, pengennya sih gitu aja. Kalau di versi biasa kepala monyetnya ada nggak ya? Kenapa? Kayaknya tetap ada sih. Kalau di versi biasa kepala monyetnya ada nggak ya? Jadi sebenarnya bedanya di mana ya? Aku sih penasaran tuh antara cut sama uncut itu jadinya akhirnya dia bedainnya di mana ya gitu ya? Selain dari adegan itu ya. Selain adegan itu adegan ular di kolam. Terus sih ya adegan kolam. Hari ini udah ada film versi cut-nya yang 13 plus kayaknya udah nggak ada lagi. Jadi semuanya bakalan uncut. Jadi emang cuma gimmick hari pertama kedua doang itu. Atau kalau misalkan ada versi cut yang kita tonton, esensinya malah hilang karena KKN ini kan menceritakan tentang azab orang-orang yang melakukan hubungan seksual di tempat yang tidak seharusnya, ya kan? Kalau itu dihilang, kan kita bingung dong, mereka ngapain tiba-tiba langsung stroke, tiba-tiba langsung kejang-kejang, tiba-tiba suruh nari. Dosa apa yang mereka berbuat gitu? Apakah cuma salah nguras kamar mandi? Apa cuma karena mindahin ular, kan nggak make sense. Justru kasihan kalau kalian nonton versi cut version gitu, kita nggak tahu esensinya di mana gitu. Terus yang ngomong-ngomong soal ular, yang ular yang orang kampung lihat itu kan yang ternyata itu si Widya, mereka juga bingung juga ini apakah si Widya jadi ular atau itu apa dia lihat ular kan, soalnya kan orang kampung lihat si Widya jadi ular, ya kan, ngelihat Widya itu sosok ular. Nah itu kan jadi akhirnya saya sampai berpikir loh, jangan-jangan nih istilahnya mereka tuh yang di kuburan matinya pada kurang dari 10 tahun yang lalu, jangan-jangan itu istilahnya dikiranya ular, dibacok nggak tahu manusia. Selain nggak tahu kan ditumbalin kan, nggak tahu tumbal kan pada akhirnya. Saya pikir itu kalau gitu tuh, jangan-jangan nih apa para orang-orang desa itu ngeliat ini kan pas ngeliat Widya kan merasakan yang dia masuk ke dapur orang yang tua itu ngeliatnya itu ular kan, tapi ternyata itu Widya kan. Nah, apakah korban yang mati itu istilahnya karena orang lain bilang itu ular nih, jadi dibacok katanya, pas habis itu baru nyadar ini manusia tuh, seperti itu. Iya. Itu. Iya. Itu jadi kesannya juga balik lagi kayak sketsa juga kan. Jadi kayak cuman diceritakan kayak kita dibacain berita gitu. Sekian sekelas info, berita ini ada ular. Terus habis itu masuk ke berita berikutnya, ada si Wahyu dan si Widya beri cilok. Terus habis itu datang hajatan. Berita berikutnya kan gitu kan. Beri cilok aja gue bingung, kok bisa beri cilok? Jauh banget. Itu kayak kasus gini Mas, kayak kasus aku kan aku nonton 2 kali ya. Nonton kedua kalinya tuh masih bingung juga gitu. Itu berarti kemarin tuh ceritanya begini ya gitu. kan waktu Galprem kan masih serius nih aku perhatiin gitu ya. Pas nonton yang kedua, jadi kalian dapat ceritanya nggak nyambung ya gitu. Karena pasien tiba-tiba di pasar Cilok itu, saya kira itu istilahnya kilas balik. Iya, pasar, ya. Saya kira itu kilas balik sebelum mereka pergi KKN. Atau saya pikir itu pas akhirnya itu mereka menyerang, mereka pulang, nah itu ketemu di pasar Cilok. Seperti itu, itu masih satu bagian. Itu juga nggak ada omongan kan, Widya sama Anton kayak mau manasin motor, terus habis itu kalian mau kemana? Mau ke pasar dulu beli cilok. Ada 1 menit aja, ada omongan itu kita paham. Oh dia mau pergi ke Cilok. Ternyata kan enggak, langsung masuk ke keramaian gitu kan. Apa ini tiba-tiba keramaian gitu. Nah itu bayangin itu yang dari pasar ke rumah jauh, ya kan? Nah dari rumah ke pasar pasti jauh dong. Nah jadi dia berangkatnya itu dari jam berapa? Iya. Nah itu makanya nggak ada narasi, misalkan ada program KKN misalkan nguras kamar mandi kayak atau apa, bentar ya mau beli bahan nih. Nah itu Kak, kota. Kak itu jadi ada. Itu Kak. Jadi ada yang nanya gini, sebelahku tuh ada yang nanya gini. Jadi sebenarnya mereka tuh kuliah jurusan apa sih sampai KKN-nya sejauh itu gitu loh. Soalnya sampai KKN-nya di tempat itu tuh mereka kuliahnya apa gitu, jurusan apa gitu. Itu tuh sebenarnya bukan soal jurusan sih. Bukan soal jurusan sih. Istilahnya pertanyaannya adalah mereka memang sudah sudah kuliah tahun keberapa? Mau GDO sampai bela-belain. Iya. Ini kesempatan terakhir mereka nih.
DO atau kamu KKN di sana, Ci. Iya. Kan kayak gitu kan. Kalau kan tadi Mas Aska bilang, waduh itu hari pertama udahlah mendingan saya ini Pak, mendingan saya mundur deh Pak daripada saya lihat genderuwo terus. Nah, kayak gitu kan. Ya tadi yang menurut saya sih seperti itu. Tapi misalkan kalau ini maksud saya kalau si Nur dikisahkan si Nur ternyata adalah anak indigo. Jadi kan dia kan sudah terbiasa. Jadi akhirnya dia memang harus menahan diri. Berarti dia udah terbiasa nih. Walaupun nggak KKN pun dia pasti sudah melihat dalam ngerti kan ya. Kan itu kan jadi kan kita simple. Tapi misalkan kalau misalnya tiba-tiba dari Mas Aska, istilahnya bukan maaf kata bukan orang yang indigo yang punya keahlian sixth sense. Terus tiba-tiba KKN, terus tiba-tiba ngeliat genderuwo terus, ya pastilah minta mundur. Iya. Kecuali kalau memang Mas Aska itu tiap hari udah ngeliat genderuwo kayak gitu, pasti Mas Aska bilang, oh ini ada nih dalam adegan, ya udahlah. Yang penting jangan ganggu gue dulu, istilahnya kan seperti itu kan. Benar. Oke, ini merupakan film horor. Dari segi horor menurut kalian gimana? Ya, kalau Awi Suryadinya ya, dia tuh bilang dia mau membuat KKN ini lebih ke treatmentnya hereditary, yang artinya emang minim jump scare, emang slow burning. Ya, jadi kalau kita mengharapkan ada dikagetin sama sosok penampakan, kalian mungkin tidak akan menemukan itu. Dan nyatanya memang begitu kan. Jadi penampilan para setan-setannya juga nongolnya juga pelan-pelan. Betul. Dan kita kayak udah siap untuk kehadirannya, gitu kan. Ya, lalu yang dijual apa kalau misalkan mau dibuat seperti itu, gitu. Karena kalau kita diperlihatkan banyak festival hantu, banyak banget hantu di situ kan, variasinya banyak banget gitu. Kenapa nggak dieksploitasi dari segi jump scare-nya aja gitu? Kalau ambience-nya oke, kita percaya emang bikin ngeri juga, bergidik juga gitu. Rumahnya yang sangat-sangat kuno, sangat tradisional pun kayak buat nggak betah juga untuk tinggal. Sebenarnya itu loh. Dan society-nya juga mereka nggak support gitu, kayak baju pakai minim juga mereka dimarahin. Dari sisi si Ayunya kan nggak nyaman juga kan. Itu ditunjukkan. Tapi dari segi setannya kita kok nggak ngerasa ayo dibuat ngeri dong gitu. Itu yang horornya menurutku kayak kurang aja. Dan jatuhnya malah lebih ke misteri menurutku. Misteri kenapa ada gelang, kenapa ada jarit, kenapa ada mahkota atau apa itu harusnya yang ditebelin. Kalau misalkan horor hantu-hantunya minus. Iya. Harusnya lebih banyak narasinya atau dialognya lebih seputar ketiga itu. Ini dari mana? Gitu loh. Ini enggak, jadi ya udah setengah-setengah semua jadinya. Gitu. Ya ini sayang sih, mungkin ya tadi itu sayangnya kalau yang adaptasi itu resikonya terlalu tinggi sih itu sih. Dan saya kayaknya agak sulit ya. Nah, gimana Mbak Ami? Menurut Mbak Ami? Iya, jadi kan gini, kalau kita nonton film horor itu kan kita berekspektasi antara kita ketakutan lihat setannya atau kita ketakutan karena dengar suaranya gitu kan, jump scare itu betul kan. Nah, sementara di KKN ini kita tidak menemukan jump scare. Ada hanya ngagetin di awal doang tuh. Cuman abis itu kesananya udah nggak ada apa-apa lagi. Ya, apa? Yang ngagetin yang ngintip kamar mandi. Ya itu doang kan. Itu kan lumayan ngagetin tuh sama yang waktu si Widya lihat Nur ya yang di dapur itu juga sempat kaget. Tapi kan udah that's it gitu kan. Udah nggak ada tuh yang cerita selayaknya film horor gitu yang abis ini apa ya, abis ini nongol apa ya, abis ini ngapain ya gitu, nggak ada kan gitu. Jadi makanya itu terkesan jadi orang apa ya mungkin yang bapak-bapak di sebelah saya mungkin seperti itu merasakannya gitu kan, karena dia tidak merasakan kaget-kaget, akhirnya dia mengantuk gitu kan gitu. Jadi karena dia berharap duduk untuk dikagetin gitu. Mungkin dia berharap untuk dibuat seram, tapi nyatanya ceritanya sangat lambat, dan begitu saking lambatnya pun nggak ada patahan untuk bikin bangun misalkan, gitu kan, dia langsung dia siap lagi untuk nge-building ke pacing selanjutnya. Ini enggak, jadi set gitu, terus kasihan sih, jadi kita capek. Jadi kalau dibikin kayak dibikin genre drama misteri juga sebenarnya
pasti masuk ya drama misteri kayaknya, bukan harusnya kita boleh di misteri. Iya, bukan film horor gitu. Jujur pas awal saya nonton, karena saya kan nggak pernah baca review, juga saya hindari, terus habis itu baca tweet yang Twitter itu saya juga belum pernah baca. Justru pas dari awal nih saya nonton sampai muncul judul itu KKN dan gitu pertengahan kan ya, itu saya benar ya kata Mas Aska itu, ini tweet ini saya pikir wah ini nih kayaknya bakalan kayak A24 nih, horor-horor yang istilahnya slow burn istilahnya gitu ya. Tapi sayang itu tadi itu banyak sekali patahan sih, banyak sekali patahan yang sebenarnya itu mungkin harus itu di antar cerita antar pertokohannya itu harusnya itu diselang-seling itu dengan lebih halus sih sebenarnya sih. Itu sih sayangnya sih, itu menurut saya sih. Tapi kalau dari segi teknis mah ini mah keren sih, benar sih. Keren banget. Padahal kalau dari lagunya kan, itu kan udah bikin kita merinding gitu kan. Terus ambience di filmnya itu juga beberapa tempat tuh yang saya juga gitu kan merinding gitu, tapi ya udah that's it gitu loh, nggak ada apa-apa lagi selain merinding dan nggak ada yang, padahal kan sebenarnya banyak tuh kayak di yang hutan yang mereka pada pesta itu juga, itu kan sebenarnya agak gimana gitu ya, agak rasanya tuh ya gimana gitu, agak merinding gitu ketika masuk hutan, tapi ya udah nggak dikembangin gitu, nggak dikembangin, jadi cuman perasaan yang orang yang bisa ngerasa aja merinding, kalau yang nggak ngerasa ya udah kayak nonton biasa aja gitu. Dan itulah maksudnya sih dua orang itu ke pesta makhluk halus tidak menimbulkan efek. Aduh ampun. Itu sih saya sih nggak sensi-sensinya lu, nggak sesensi-sensinya lu, tapi masa lu tiba-tiba ada dalam sebuah hutan, terus lu diundang orang banyak di dalam hutan itu, tapi nggak ada perasaan apa-apa, kan nggak mungkin sebenarnya sih, agak aneh sih gitu. Terus habis itu pas pulang-pulang ke Palamonnya itu kan serem. Sebenarnya kita sebagai audiens itu dikasih keseraman juga pas dia nyalain motor, brum, terus pada diam semua. Nah itu kan sebenarnya udah cukup berhasil tuh, kita mau tahu. Itu ngeri banget itu. Itu seru. Yang mereka ngeliat semua itu kan? Iya. Nah kita mau tahu itu salah satu part yang bikin ngeri di situ doang sih. Maksudnya yang emang ini film horor, film horor creepy. Nah, yes, betul. Kita kayak nggak nyaman aja kan diliatin, itu diwakilkan cuma dua orang ini gitu. Kayak gitu loh. Ada rasa-rasa itu. Nah sayangnya itu kan gini. Di satu sisi kan pasti penonton bilang, wah ini mereka diam nih bakal diapain nih, misalnya gitu. Tapi udah lewat nih. Tapi after itu kan kita akan bertanya, kenapa nih kok mereka dibiarkan nih? Apakah ada after effect-nya nggak nih? Nah kan kayak gitu kan. Nah seperti itu sih. Ini sih menurut saya sih sayang sih. Saya pribadi ini yang nonton ini sih tanpa ekspektasi. Sayang itu tadi itu terlalu banyak patahan kalau saya pribadi sih. Tapi overall nih kalau dalam arti ini. Kalau saya udah nonton ceritanya, terus habis itu saya olah di otak saya, dan saya menciptakan narasi tersendiri, itu memang menyeramkan sih. Iya, serem itu. Sebenarnya serem itu. Menyeramkan, tapi misalkan kalau patah-patah tek, aduh, kayaknya kok jumpy banget, jadi agak-agak, aduh, pas nonton itu kayaknya jumpy banget sih seperti itu. Iya. Padahal sebenarnya kalau ceritanya ya silakan. Jangan berebutan. Kepatah dong. Jadi patah nih. Ya nggak, maksudnya kalau secara cerita itu sebenarnya horor banget sih Mas. Kalau kita baca, astagfirullahaladzim. Behave. Askar, behave. Mentang-mentang rumah sendiri ya. Jadi kalau kita baca secara cerita itu sebenarnya itu sangat-sangat horor gitu. Horor lah, lu ada di suatu desa, lu KKN tanpa ada siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa gitu kan. Terus makanya sayangnya gitu, itu sebenarnya horor, ceritanya horor banget horor. Cuma sayang eksekusinya kurang horor. Silakan Mas Aska. Monggo. Ya dari segi horor, walaupun setan-setannya nggak terpuaskan dengan setan-setannya ya, tapi sesuai dengan judulnya, a terrifying story gitu. Ketika endingnya nggak pakai spoiler pun, orang-orang yang ngikutin sebenarnya udah tahu lah ya ceritanya gimana, nasib naasnya seperti apa. Ya itu yang kita rasakan gitu. Gimana caranya kita datang ke sebuah desa berenam, pulangnya berempat. Itu tuh rasanya juga sedih gitu. Ya kalau Ami sih kemarin bilangnya 2 kali nangis ya. Aku pun juga ada rasa-rasa ada meneteskan air mata gitu. Itu lebih ke ironis mereka aja. Tapi bukan hal-hal yang ngeri. Justru aku berharap ditakutin, tapi kenapa berujung dengan adegan yang sad moment gitu loh.
Itu yang aku harapkan ternyata terwujudkan. Makanya aku bilang KKN ini menurutku ceritanya bukan ceritanya oke ya, maksudnya impact-nya oke. Ketika keluar aku merasa bisa tersenyum karena di endingnya mereka bisa menyampaikan moral value-nya kayak pokoknya jangan melakukan hal-hal yang aneh gitu. 2 tahun menung jadi korban gitu. Bahkan ada di tulisan Bima meninggal 3 bulan kemudian, terus Ayu 3 hari kemudian, kebalik gitu kan. Itu kan kesannya kebalik. Ya. Bima 3 hari berikutnya, si Ayunya 3 bulan kan. 3 bulan. Gitu kan kesannya, kasihan aja gitu. Mereka kayak nggak ngelakuin sesuatu yang salah aja, kayak ya birahi sih ya, susah ya. Gitu sih. Dan mereka bermain-main dengan api aja sih, dengan sesajen, dengan hal-hal yang tidak menghargai tempatnya. Itu yang harusnya kalau dari awal kayak Bimanya itu nakal atau dia kan dari ceritanya dia mencuri sesajen gitu loh. Dari ceritanya kan dia mencuri sesajen itu diliatin gitu. Itu kan harusnya kita ada rasa kita benci dulu nih sama Bima. Begitu dia di ceritanya ada ya, di Twitternya ada kenakalan daripada si Bimanya. Okay. Seharusnya ada. Bahkan origin story-nya si Bima itu adalah teman pesantrennya si Nur. Kenapa si Nur itu perhatian sekali sama si Bima? Ya. Maksudnya perhatian secara baik. Ya, karakter building-nya harusnya dari awal Bima dan si Nur ini dekat. Terus pernah bercerita lah, dia itu teman pesantrenku, dia itu sebelumnya alim gitu. Itu nggak diceritakan, tiba-tiba langsung Bima, nggak pernah lihat kamu sholat, kayak kan? Agamaku adalah ya udah kan ibadahku adalah ibadahku gitu ya. Tiba-tiba kok ngomongnya gitu. Ya ibaratnya kok langsung versi yang dingin, langsung nakal, langsung mati gitu ibaratnya. Tapi kita nggak tahu pengembangan karakternya si Bima dan Ayu gitu loh. Kalau sajian di bawah ranjang apa ya? Kalau itu gimana? Sajian di bawah ranjang ada foto. Iya, fotonya. Iya, itu ada fotonya Widya. Fotonya si Widya. Itu siapa yang masak? Kalau diceritakan justru lebih detail si Bima yang cerita, Bima yang pasang. Iya. Ya, justru si Bima kan sebenarnya naksir sama Widya gitu kan. Iya. Itu nggak diceritakan juga kan, nggak ditunjukkan secara dialog, secara pandangan itu nggak dilihatin gitu loh. Tiba-tiba langsung jadi bahan aja kan sama Bima malam-malam gitu. Iya, nggak ada esensinya dong gitu. Kenapa menceritakan itu kalau nggak ada ketertarikan, nggak ada wujud ketertarikan gitu. Sayang banget nggak dinarasikan. Kalau karena pemainnya juga kurang, bisa nggak sih Kak? Pemainnya kurang gitu, maksudnya kurang mengekspresikannya juga bisa nggak sih? Jadi kita nggak dapat gitu loh message-nya. Dari skenario sih sebenarnya kalau menurut gue sih skenario. Sebenarnya Ahmad Megantara juga menurutku kurang banget sih aktingnya, kayak ketika dia marah-marah sama Ayu terus di sama Bima tuh kayak geli juga sih lihat aktingnya. Aduh, apa sih Bim ngapain marah-marah nendang-nendang gitu. Itu hal-hal itu kenapa kita ditunjukkan Bima yang temperamen, dari yang cool, temperamen, nakal, mati gitu loh. Kayak ini range-nya Bima mau diapain sama si Ali Suryadi, itu yang nggak jelas. Iya betul. Nah, kalau yang soal Bima marah-marah, gue kira dia lagi dalam pengaruh syaiton. Jadi marah itu merahnya nggak jelas. Marah itu cuma misalnya marah-marah terhipnotis gitu. Nah itu gue nggak tahu. Oke, jadi itu kan gue kan nggak baca nih. Gue pikir itu, wah ini masih dalam terhipnotis oleh syaiton istilahnya kan. Jadi marahnya kayak gitu, marahnya marah diem gitu kan. Sama aja pas waktu ditanya, kok Bima, kamu kok udah lama nggak sembahyang? Terus dia ngomong, ya ibadahku adalah ibadahku. Nah, maksudnya kan cara dia ngomong, saya pikir nih, dia masih dalam pengaruh jahat. Nggak tahu itu dia udah menjadi dirinya sendiri. Nah itu kalau misalkan kalau gitu, memang sih kemungkinan itu dari actingnya agak kurang seperti itu. Itu kalau menurut saya. Oke, menarik. Oke, jadi panjang nih bahasan aja. Oke, mendingan nanti saya baca atau dengerin alur ceritanya aja kali ya, alur cerita yang membacakan Twitter, bukan alur cerita, sorry. Ada ya, jadi apa? Dibaca tuh. Iya. Kalau nggak di YouTube juga banyak sih, maksudnya yang udah menceritakan gitu juga malah lebih serem waktu ketika mereka menceritakan kembali sih.
pas di itu Yes. pas ada yang menceritakan kembali itu malah jadi lebih serem sih dibanding filmnya tadi itu. Ya udah nanti deh saya dengerin deh audio audio book bukan audio book ya, audio tweet audio tweet. Ya. Oke. Saranku sih coba tambahan nonton video YouTube-nya si Judge itu loh, yang Neror, yang cerita kayak Desa Penari. Itu sequence 1 sampai sequence akhir itu adalah visualisasi filmnya. Jadi kemarin setelah nonton, baru aku nonton filmnya, baru aku nonton YouTube-nya lagi. Itu langsung kayak rewatch lagi langsung, lah ini mah emang kayaknya tim produksinya KKN itu nonton ini terus diterjemahin gitu, di pause terus part ini gitu loh, kayak kesannya mentah banget gitu. Ya itu aja sih. Ada hal-hal yang terlalu adaptasi murah gitu. Adaptasi kurang kreatif. Itu sih menurutku sih. Kalau saya sih masih berpendapat memang terlalu berisiko sih. Iya. Saya pribadi ini kalau yang misalnya kita ngangkat Wattpad atau ngangkat saya dari novel yang benar-benar dicintai oleh puluhan juta, ratusan juta orang, wah itu resiko leher Yes. Ya masalahnya kalau misalnya ada sequence misalkan, kan ada 2 sudut pandang, ada Nur sama Widya. Kalau misalkan ada salah satu sudut pandang hilang atau misalkan scene emasnya mereka itu hajatan itu nggak ada, pasti reaksinya makin negatif lagi sama fansnya gitu. Ya pilihannya tinggal mau dihujat sama fans apa dihujat sama para cinephile yang emang suka nyacatin film gitu loh. Karena mereka melihatnya dalam bentuk film, dalam bentuk sinema. Mereka nggak terpuaskan dari cerita gitu. Ya kan nggak bisa menyenangkan semua orang ya akhirnya terjadilah film ini gitu. Iya, terbukti fans yang membaca suka, yang nonton kecewa gitu. Jadi marah-marah. Ini senang Mas Aska. Bentar lagi Mas Aska. Mas Aska. Bentar lagi Mas Aska. 40 menit lagi Mas Aska. 45 menit lagi. Maaf. Ke bawah Badar Wuti. Iya, jadi sayang ya. Jadi sayang sebenarnya gara-gara maksudnya dengan visual segitu wahnya gitu. Bagus itu visualnya tuh bagus banget. Dibanding semua film horor sebelum dia, ini visualnya sih juara sih. Maksudnya sebelum si KKN muncul ini kan ada beberapa film horor juga yang saya tonton gitu ya. Ini sih keren banget sih, keren dari waktu si Widya keluar dari hutan aja tuh yang sama anjing aja itu tuh cakep banget gitu kan, yang ambience-nya tuh yang dark terus yang beremu itu keren banget sih, cuman ya itu sayangnya ya itu ceritanya agak kurang. Sayang banget sama Badar Wuhi pokoknya kalau aku dihantui sama Badar Wuhi juga kayaknya lemah iman sih. Kayaknya punya anak satu kolam juga sih. Keinget sama ini nggak? Beowulf-nya Angelina Jolie. Iya. Itu juga ya. Walaupun animasi. Iya. Gimana tuh langsung dia. Dia terlalu sayang sama Bandara Wuhi itu, jadi begitu tuh ngehang dia. Mas Aska aman nggak Mas Aska? Kak sehat Kak? Ya ampun. Kak. Saya jadi khawatir nih oleh Mas Aska. Mas Aska, tiba-tiba hang Mas Aska. Ya biasa, kalau udah ngomongin Badar Wuhi itu suka gitu. Efeknya berasa ya. Makanya justru itu saya nggak mau menyebutkan namanya. Jadi saya ngomongnya Beowulf aja yang versi bule. Kan agak jauh, jadi setidaknya itu nggak diganggu. Kalau diganggu saya nggak serem sih sama Angelina Jolie sih dalam arti. Kalau yang main-main gamelan saya takut. Saya jujur saya paling takut. Iya, kalau gamelan tuh emang iya sih. Saya paling takut. Kalau gamelan Bali saya masih bisa dengar. Kalau gamelan Jawa tuh beneran deh. Mungkin karena masa kecil dari film-film horor ini kan waktu itu kan pakai musik-musik gitu ya, seperti itu. Gamelan ya. Oke, jadi overall gimana ya, Mas Aska? Overall mending nonton 17 plus versi uncut-nya aja, soalnya esensinya ada di situ. Kalau anak-anak kecil nonton KKN Desa Penari versi yang disensor, mungkin kalian akan penasaran, cuman itu bisa ngelahirin anak satu kolam ya, dan bentuknya ular ya. Gitu. Anak-anak ular. Ya kayak gitu. Ya
hal-hal yang menarik secara visual kalau dibandingkan dengan film-film lainnya, sama ceritanya juga sangat-sangat 100%, 90% akurat dari apa yang diceritakan. Saking akuratnya, kelemahannya pun diadaptasi langsung sama Awi Suryadinya gitu, dari pacing-nya, dari narasinya gitu loh. Itu yang sayang banget. Harusnya Awi Suryadi kan bisa menceritakan yang lebih oke. Nggak tahu Danur kasusnya seperti apa, adaptasinya apakah mentah atau enggak, lupa juga. Tapi harusnya sih berkembang sih. KKN itu kasihan banget. Walaupun ini menurutku sih layak dapat 3 juta penonton. Menurutku ya. Sekarang udah 300.000 penonton dari hari pertama, kalau 10.000 ya 3 juta sih gampang. Menurutku sih gitu. Hype-nya bisa kebangun banget gitu. Betul. Setuju. Nah, jangan setuju aja. Ngomong lebih panjang lagi, Mbak. Gimana, Mbak Mi? Saya setuju dengan dia. Kalau yang pengen nonton film memanjakan mata dengan visual-visual yang bagus, ini KKN termasuk salah satunya lah, visualnya bagus gitu. Jadi layak ditonton kalau untuk hal itu. Tapi kalau untuk yang mengharapkan, mak gue lagi ketok-ketok itu. Enggak, saya kira ya kejadiannya kayak di kamar mandi itu, ketok-ketok nggak kedengeran, ada tiba-tiba ada suara. Jadi nanti kalau ini podcast ini keluar, mohon maaf nih kalau ada ketok-ketok ya. Ya, jadi kalau yang mengharapkan film horor yang kalian bakal menakutkan, menegangkan, yang akan tutup mata, terus yang nggak mau tutup kuping, nggak mau dengar gitu kan, biasa Aska udah mulai nih Aska. Dan kalian tidak akan dapatkan semuanya di sini sih gitu. Tapi overall film ini layak ditonton lah. Oke. Ya. Film ini layak ditonton sih, terus kan juga ya untuk isi libur Lebaran juga, terus habis itu ini ternyata ini salah satu yang tercepat nih penjualan kartisnya ya. Kita udah lihat ya di laporannya itu di berbagai bioskop itu benar-benar paling cepat, bahkan di beberapa bioskop itu di 2 teater dibuka untuk film ini nih. Jadi seperti itu nih. Oke, pesan moralnya sih dapat ya dari cerita ini sih, moralnya sih dapat ya kalau dari cerita ini. Oke, dapat gangguan terus nih kalau lagi mau ngomong serius. Kalau ngomong bercanda kayak nggak ganggu. Kalau dari pesan moralnya sih cerita ini dapat sih gitu kan, maksudnya ya kalau kita ada di tempat baru kita harus behave kayak gitu-gitu sih dapat sih gitu. Cuman ya sayangnya itu sih kalau untuk penggemar horor yang horor emang ini agak kurang sih gitu dari ceritanya. Oke. Nah, jadi ini kalau kalian nih para penggemar cerita yang sudah bisa dibaca di Twitter waktu itu ya 2019 ya. Nah, jadi kalian nih kalau penasaran versi visualnya, nah ini boleh ditonton aja. Betul. Ya, tapi kalau misalkan kalian penasaran karena angkat nih pas ini ada adegan-adegan yang hot ya. Nggak usah lah, jangan lah ya. Nah, jangan ngarep, nggak ada. Ini bukan kayak film horor tahun 90-an lah ya, dalam arti ya. Oh ya, tapi itu buat saya sih bagus ya, maksudnya Awinya menggambarkan seksi tapi nggak yang norak gitu loh, nggak yang vulgar norak, itu sih oke lah, itu nilai plus sih itu sih nilai plus sih. Jadi mereka adegan itu tuh terlihat seksi tapi nggak yang gimana gitu. Elegan lah ya. Iya, jadi kalau yang ngarepin seksi-seksi yang vulgar ya nggak ada lah di situ lah, nggak ada, nggak usah ngarep. Apalagi kalau misalnya lari-lari di pantai gitu ya. Iya, gitu. Atau di danau itu nggak ada ya. Nggak ada. Nah, jadi angkatnya itu ya masih batas normal sih. Itu cuma mungkin bagian promo aja sih. Gimik aja. Gimik marketing. Ya. Jadi ya itu, kalian misalkan kalau mau nonton aja nih, ya mumpung lagi banyak promo nih ya. Udah mulai ya? Promonya udah mulai ya? Promo udah mulai ada ya? Sudah, hari ini langsung saya. Oh. Nah, jadi langsung ditonton aja di bioskop nih, mumpung lagi banyak film-film Indonesia juga nih, kalian dukung aja, ditonton aja. Terus habis itu, ya tadi itu, dinikmati aja, nggak usah mikir macam-macam. Terus habis itu aja, enjoy aja. Nanti. Oke, kalau gitu nih thank you banget nih Mas Aska, Mbak Ami ya untuk ngobrol KKN di Desa Penari nih. Semoga kita nggak nari-nari ular.
Silakan. Kalau saya nggak berani Mbak Ami. Jangan mancing. Ayo dong Aska. Gimana Aska? Gimana? Dia kan tangannya gimana? Saya nggak ngerti. Tangannya gini dong, tangannya gini. Gimana? Jadi gimana gini? Ini siap gantiin Ayu nih. Apa nama Mbak? Seumur hidup narik. Badarawi Dawu. Aduh. Itu kayak cerita apa? Azab orang yang suka berdisko, ya akhirnya itu kakinya ada bara panas gitu ya. Aduh. Ya wis. Oke, ini thank you banget ya. Thank you banget. Kalian harus nonton nih ya. Kalau daripada penasaran, terus nih kayaknya saya akan rewatch untuk ya di YouTube nih. Saya mau tahu nih nanti kalau diceritain dari Twitter audio. Ini saya maaf kalau saya sambil ketawa-tawa nih karena nih kalau dilihat ini ada Dr. Strange lagi nari-nari. Oke, kalau gitu terima kasih. Semoga kita bisa ngobrol untuk film-film lainnya. Sekali lagi thank you dan see you. Dah. See you.